Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendi Rizkyantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Uang Receh akan membahas nih dominasi dari US dollar lambat tahun mulai berkurang teman-teman. Nah hal ini sebenarnya sudah terjadi sejak 2017 mungkin. Ada pembicaraan antara penghasil minyak yaitu Saudi Arabia dengan China teman-teman, di mana ada kemungkinan besar yuan akan menggantikan US dollar dalam pembelian minyak itu. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas soal berita ini dan apa impactnya ke market teman-teman, terutama market cryptocurrency atau Bitcoin, simak penjelasan Uang Receh itu sampai akhir ya, biar kalian gak gagal paham. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita ke berita tersebut terlebih dahulu. Nah teman-teman, Uang Receh dapat berita dari The Wall Street Journal. Nah isi beritanya kurang lebih seperti ini. Saudi Arabia consider accepting yuan instead of dollar for China's oil sales. Nah, ini sebenarnya bukan berita baru. Ini berita baru, cuman gosip ini itu sudah 7 tahun yang lalu, teman-teman. Sejak 2017 kurang lebih Saudi Arabia mulai intens melakukan pendekatan dengan China soal pembelian gas. Kenapa sih dengan China? Di sini kita harus sama-sama tahu dulu, teman-teman, bahwa Saudi Arabia itu sebagai negara penghasil minyak terbesar lah, atau daerah Timur Tengah yang cukup mempunyai cadangan minyak yang cukup banyak. Produsen ketemu konsumen nomor satu. Kita istilahkan adalah China itu sebagai konsumen nomor satu dari Saudi Arabia. Artinya minyak dari Saudi Arabia itu paling banyak diekspor bukan ke US tentunya, malah ke China. Nah, karena intim dalam mereka melakukan hubungan dagang terutama di minyak, sudah ada pembicaraan tentang bagaimana kalau China bayarnya nggak dalam bentuk US dollar teman-teman, dalam bentuk yuan. Tujuan utamanya adalah lebih murah karena tidak tergantung dengan US dollar atau devisa atau mata uang negara lain, melainkan pakai mata uang negara mereka sendiri. Nah, pembicaraan ini tentunya sempat terhenti teman-teman. Sempat terhenti cukup lama, kurang lebih hampir 6 tahun sampai 7 tahun. Dan belakangan ini ternyata diangkat lagi oleh pemerintahan Saudi Arabia. Nah, mereka mulai intens melakukan pendekatan ke Beijing lagi soal penjualan oil tersebut dibayar dengan yuan teman-teman. Nah, hal ini mungkin kalau kita flashback ke belakang, kita flashback sebentar. Kenapa sih US dollar itu bisa menjadi sedominan seperti sekarang, teman-teman? Hampir semua negara itu pakai yang namanya US dollar. Kalau kita flashback, ketemulah sebuah artikel yang namanya US dollar atau petrodollar. Nah, kenapa petrodollar itu efek ke US dollar? Nah, tentunya karena US dollar adalah mata uang yang paling orang lain atau negara lain itu trust di dunia ini, maka semua perdagangan minyak di seluruh dunia atau semua perdagangan yang melibatkan negara internasional di seluruh dunia, terutama minyak, itu menggunakan US dollar teman-teman. Maka dari itu terciptalah istilah yang namanya petrodollar. Petro itu untuk minyak sendiri dan dolar itu untuk mata uang dari negara Amerika Serikat. Nah, karena saking terbukanya negara Amerika Serikat terhadap investasi, terhadap masuknya dana asing, dan juga mereka invest ke beberapa negara lain teman-teman. Dan tentunya Amerika Serikat adalah sebuah negara superpower yang kita sama-sama tahu. Intervensinya mungkin sekarang ini belum begitu kelihatan kalau Uang Receh menilik. Tapi berkat hal itu, berkat dolar yang begitu dominan, berkat Amerika yang begitu powerful baik di bidang teknologi atau yang lain sebagainya, dolar sekarang menjadi benar-benar satuan utama, atau banyak negara di luar sana yang melakukan perdagangan internasional ketergantungan sama yang namanya US dollar.
Nah, tapi belakangan ini kita sama-sama tahu ini mulai dari Saudi Arabia dulu, teman-teman. Amerika Serikat sana sebenarnya melakukan imbal hasil bukan imbal hasil sih, semacam hubungan saling menguntungkan dengan Saudi Arabia, di mana Saudi Arabia melakukan penjualan minyak baik ke negara manapun, itu pembayarannya lewat atau difasilitasi oleh US dollar. Begitupun Amerika mendapatkan US dollarnya semakin dominan di negara-negara lain. Impactnya buat Saudi Arabia adalah mereka dagang minyak sekaligus punya bodyguard, teman-teman. Mereka punya peralatan senjata yang canggih, itu disuplai sama pihak Amerika. Tapi belakangan ini sejak kasus perang di Timur Tengah, sebenarnya bukan perang sih, kayak bersih tegang itu di Timur Tengah antara Saudi Arabia dengan Yaman, itu ada sedikit kerenggangan antara Amerika Serikat dengan Saudi Arabia, teman-teman. Hal ini mungkin dipengaruhi karena dukungan militer dari Amerika Serikat tidak memenuhi komitmen yang sudah mereka janjikan di awal, teman-teman. Artinya hal ini sebenarnya sudah berlalu sejak Presiden Obama, dan sekarang sampai Joe Biden. Si Saudi Arabia semakin kesal karena US dirasa kurang berkomitmen terhadap keamanan di Timur Tengah. Nah, mungkin awalnya dari sana, teman-teman. Nah, kita gabungin antara satu dengan yang satu lagi, sebenarnya dapat kesimpulan seperti ini, teman-teman. Ini memang jika seandainya US gagal mempertahankan dominan dari US dolarnya, ada kemungkinan market akan berganti, teman-teman. Dari dominasi US bisa saja ke dominasi mata uang yang lain. Nah, tinggal mata uang yang lain itu apa? Bisa jadi yuan China, bisa jadi punya Rusia, teman-teman, bisa jadi Bitcoin, ataukah mungkin ada alternatif lain yang akan dipakai untuk pembayaran internasional. Tapi sebelum jauh ke sana, sebenarnya kalau proses pergantian dominasi mata uang, teman-teman, itu butuh waktu yang tidak sebentar, tidak dalam waktu 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Maybe uang receh itu memperkirakan untuk mulai melakukan transisi dari dominasi US dollar bisa jadi butuh waktu puluhan tahun, teman-teman. Karena apa? Kita sama-sama tahu sampai hari ini ketergantungan terhadap US dollar sudah terbilang sangat akut sekali. Jadi meskipun ada berita seperti ini, jika Arab Saudi melakukan penjualan minyaknya ke China, di sini digarisbawahi for China, hanya ke China menggunakan yuan, sebenarnya secara impact mungkin tidak akan terlalu besar. Tapi yang ditakutkan, sekali lagi yang ditakutkan, dominasi US dollar akan sedikit demi sedikit dan mungkin suatu saat bisa hilang, teman-teman, tergerus akan hal ini. Dan yang ditakutkan lagi, efek berantainya adalah ini hanya kalau Saudi Arabia. Bagaimana kalau keseluruhan dari Timur Tengah mengikuti cara yang sama? Nah, bisa jadi efeknya akan mempercepat runtuhnya dominasi dari US dollar. Terus apa impactnya ke market? Tentunya kita sebagai pemain cryptocurrency, impact buat kita, teman-teman. Biasanya kan di saat market tidak menentu atau market habis pump jauh, kita menjual aset kita dan ditukarkan ke US dollar sebagai aset lindung diri, kurang lebih seperti itu. Nanti di saat ada kesempatan beli lagi di bawah, kita akan menukar aset US dollar kita ke aset kripto lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, secara impact mungkin nanti ya, teman-teman, kita akan mencari pengganti lain di luar US dollar. Bisa saja Bitcoin akan menjadi safe haven di sana. Bisa saja Ethereum akan menjadi safe haven. Artinya kita bermain koin, misal uang receh beli Cardano habis pam, uang receh mau take profit, udah dapat take profitnya, uang receh langsung pindah ke Bitcoin atau Ethereum. Bisa saja seperti itu, teman-teman. Dan kalau hal itu yang terjadi, Bitcoin atau cryptocurrency yang menjadi acuan atau penggunaan pembayaran internasional, uang receh yakin mulai saat itulah Bitcoin benar-benar
mencapai peak dari harganya dan akan terus melambung teman-teman. Nah, sebelum berangan-angan jauh ke sana, kita bahas satu berita terlebih dahulu yang mungkin akan berpengaruh ke fluktuasi harga terutama untuk hari ini teman-teman. Kita buka sebentar untuk Economic Calendar atau investing.com ya teman-teman. Nah, di sini menurut uang receh sendiri ada data yang kebetulan hari ini itu rilis sekitar jam 19.30 nanti, yaitu adalah non-farm payroll. Nah, ini untuk angka forecastnya ada di 239.000 dan untuk previousnya ada di 311.000 teman-teman. Nah, apa sih non-farm payroll itu? Non-farm payroll adalah data pengangguran yang dirilis di Amerika sana. Artinya setiap bulan itu Amerika akan mengeluarkan dua data yang berhubungan dengan pengangguran teman-teman. Yang pertama adalah ketenagakerjaan, artinya berapa lapangan tenaga kerja yang tersedia, dan setelah itu adalah non-farm payroll atau berapa jumlah pengangguran di US sana. Karena pengangguran di US kalau setahu uang receh itu menjadi tanggungan dari pemerintah ya teman-teman. Artinya pemerintah memberikan subsidi tersendiri buat mereka yang memang benar-benar menganggur. Artinya ada dana yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk mereka yang benar-benar menganggur teman-teman. Nah, tentunya semakin banyak jumlah pengangguran di US sana, itu akan mempunyai impact yang negatif buat cryptocurrency. Karena apa teman-teman? Lagi-lagi kalau jumlah pengangguran banyak, siapa yang mau beli kripto? Karena di sini kita sama-sama tahu kripto masih butuh banyak dana agar bisa mencapai ATH-nya kembali ya di sekitaran harga 69.000 US dollar. Dan untuk market cap-nya sendiri kita sama-sama tahu waktu menyentuh 69.000 US dollar itu market cap kripto secara keseluruhan berada di 2 triliun US dollar. Nah, kita ke technical analysis di time frame 4 jam untuk Bitcoin. Nah, teman-teman, di sini uang receh mengingatkan tetap hati-hati buat nanti malam mendekati jam-jam merilis dari non-farm payroll, mungkin harga akan sedikit berfluktuatif, bisa ke bawah bisa ke atas, dan tergantung datanya nanti seperti apa, mungkin market akan langsung menunjukkan implementasinya teman-teman. Tapi uang receh tetap di sini tidak menyarankan untuk entry di pas-pas jam pada saat non-farm payroll diumumkan. Nah, kita ini di time frame 4 jam uang receh mencium bahwa Bitcoin sekarang secara pergerakan kita semakin terbatas di sebuah range yang semakin mengecil teman-teman. Pertama, range kita cukup besar, yaitu berkisar di antara 26.900 sampai 28.500. Dalam beberapa hari ini kita bisa melihat Bitcoin tersideways di posisi yang semakin mengecil. Nah, yaitu sekarang berkisar di angka 27.700 sampai 28.500 teman-teman. Nah, sampai kapan kira-kira untuk angka Bitcoin ini semakin mengecil dan kita dipaksa untuk make decision mau break up ke atas atau breakdown ke bawah teman-teman. Nah, tentunya kalau di time frame forwardly secara singkat di sini uang receh masih melihat bahwa kita masih tertekan oleh seller. Jadi ada harapan kita bisa saja terbreakdown ke bawah teman-teman. Dan beberapa level yang perlu kita waspadai di time frame 4 jamnya ini adalah sekitar support di area 27.700an teman-teman. Jika ini untuk close candlenya di time frame forward bisa close di under dari ini, ada potensi Bitcoin untuk mengejar ke posisi bawahnya, yaitu posisi trendline yang uang receh bentuk dari pergerakan 2 high sebelumnya teman-teman. Nah, itu membentuk yang namanya trendline. Bisa saja Bitcoin akan mengunjungi ke sisi trendline bagian bawahnya, yaitu di sekitaran level 27.300. Dan paling bawah yaitu major resistance atau yang sekarang menjadi major support di kisaran harga 26.700 sampai 26.600 teman-teman. Kita sama-sama tahu di level ini juga Bitcoin mampu bertahan selama 1, 2, dan 3 kali. Akankah level ini mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin secara mayoritas? Kita sama-sama akan lihat dalam waktu yang sebentar lagi teman-teman. Karena di sini kita memang sudah melihat
range dari Bitcoin untuk sideways-nya semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Di sini kita bisa menginformasikan atau mengidentifikasi bahwa ini adalah saatnya Bitcoin untuk make decision, mau tembus ke 30.000 atau mau drop down ke bawah lagi, teman-teman. Nah, untuk di time frame 1 hari di sini uang receh sebenarnya masih cukup optimis. Kalau di time frame 4 hourly uang receh mengira kita akan turun dulu, tapi di time frame 1 hari secara time frame yang lebih major di sini uang receh masih cukup optimis terhadap pergerakan dari Bitcoin, teman-teman. Kenapa uang receh masih cukup optimis? Karena di sini ada 2 level support yang sekarang terbentuk, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah moving average 21 yang di sini kita sama-sama tahu after break di tanggal 13 Maret sampai hari ini belum tertembus juga, dan ini adalah salah satu support yang terus bergerak yang menurut uang receh pribadi mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin. Nah, selain itu ada garis trendline yang terbentuk dari 2 high sebelumnya, yaitu sama-sama di posisi sekitar 27.300. Nah, uang receh pribadi mungkin Bitcoin akan menyentuh ke level 27.300 sebelum melanjutkan kenaikannya di time frame untuk hariannya, teman-teman. Karena untuk menguji si MA21 dan tentunya trendline yang bawah, karena kita sudah retest 1-2 kali, hampir 3 kali, dan kita masih mampu bertahan di atasnya, teman-teman. Nah, untuk titik atasnya Bitcoin akan, kalau break dari posisi 28.500 sampai 28.700, potensialnya Bitcoin akan mampu menembus ke level psikologisnya di angka 30.000 dan kemungkinan besar bisa sampai ke 31.700 atau 32.000, teman-teman. Ini berkaca dari pergerakan sebelumnya di sekitar bulan Mei atau bulan Juni tahun 2022. Dan untuk support Bitcoin yang paling major di time frame harian, uang receh masih cukup percaya dengan support yang ada di sekitaran level 25.300 sampai 25.500, teman-teman. Karena di situ juga ada moving average 200 yang bertepatan dengan resisten become support setelah tanggal 19 Februari. Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik, dibantu like, dibantu share, dan informasikan ke teman kalian, teman-teman. Buat kalian yang punya pendapat berbeda, silahkan share saja di kolom komentar dari uang receh. Thank you for watching this video. See you on the next video.